Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman adik-adik sekalian di rumah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan jaga kesehatan sehingga kemudian suatu saat nanti kita bisa tatap muka jumpa lagi di kelas seperti biasa ya. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan median, kuartil, desil, dan persentil untuk grup data. Kalau sebelumnya yang ungroup data, sekarang yang grup data. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau kita lihat ini, kita mulai dari median ya. Teman-teman cukup pahami ini aja dulu. Kalau teman-teman paham ini, ke bawah nanti gampang, desil, persentil gampang, sama saja ya. Hanya sedikit yang beda gitu. Yang pertama adalah kita bicara tentang median ya. Nilainya merupakan pendekatan. Namanya pendekatan, bisa mendekati, bisa agak menjauh dan seterusnya. Jadi ini sedikit berbeda. Kalau dengan data yang tidak berkelompok, ya itu kan sudah jelas nih. Ya. Median terletak di data ke-25, oh itu udah jelas. Ya kan? Nah sementara kalau yang sudah terkelompok ini kan bagaimana kemudian nilainya, sehingga kemudian di sini adalah nilainya adalah pendekatan. Oke. Formula daripada letak median N bagi 2. Kalau sebelumnya yang belum terkelompok atau ungroup itu adalah N plus 1 dibagi 2. Nah, sementara kalau yang terkelompok adalah N dibagi dengan 2. N itu banyaknya data. Oke, kelas median, kelas di mana median itu berada. Kelas median didapatkan dengan membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Ingat, kita akan melihat di sini adalah membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Median ada dua cara ya, dengan tepi batas bawah dan tepi batas atas kelas median. Jadi ini ada dua formula ya. TBB tepi batas bawah, S itu yang ini S maksudnya adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya. TBA tepi batas atas, X aksen adalah selisih antara frekuensi kumulatif kelas median dengan letak median. I adalah interval, kemudian FM frekuensi di kelas median. Nah, oke, contoh ya, kita masuk pada contoh. Nah, kalau kita lihat nih, letak mediannya di mana? N dibagi dengan 2 ya. N dibagi dengan 2. N-nya yang punya saya datanya adalah 50, kemudian dibagi dengan 2, ketemulah adalah 25. Oke, 25. Kita lihatnya di mana? Ingat, lihatnya adalah bukan yang dilingkari di sini ya. Tetapi yang dilihat adalah ini tadi. Di frekuensi kumulatif. Lihatnya di sini. Jadi maksudnya ini letak median adalah urutan median yang ke-25 itu ada di kelas mana? Kelas yang pertama atau kelas yang kedua atau kelas yang ketiga? Nah, kita lihat. Frekuensi kelas yang pertama, frekuensinya berapa? 10. Artinya berarti apa? Orang yang nomor 1 atau urutan ke-1, karena ini adalah usia yang termuda, 10 yang termuda itu yang nomor 1 sampai 10 itu ya. Ada dari 16 sampai 23 itu kan ada 10 orang. Berarti hanya ada 20 orang ini ya. Apakah ada di sini letak median? Nggak ada. Wong di sini letaknya ada di urutan ke-25. Sementara di kelas yang pertama adalah kemudian hanya 10 orang. Oke, kita pindah ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua, frekuensinya berapa? Ternyata di kelas yang kedua itu ada 17 orang. Sehingga kalau di total 10 tambah 17 ya. 10 tambah 17 ketemulah 27. Berarti apa? Kelas yang kedua ini adalah urutan dari orang yang urutan ke-11 sampai
Urutan ke berapa? Ke-27. Berarti apa? Letak median itu ada di urutan ke-2 atau di kelas yang kedua, kelas yang di sini. Nah, tolong diingat lagi nanti. Jadi untuk melihat letak itu adalah bukan dilihat dari kelas, tapi kemudian adalah dari frekuensi kumulatif. Ya, Dek. Apa? Abi ngajar sih ya. Nah. Ya, ngajar Abi. Oke, contoh ya. Kalau kemudian saya tanya nih, urutan orang yang ke-28 ada di mana? Misalkan ya. Apakah ada di urutan di kelas yang kedua? Tidak. Kenapa? Di kelas yang kedua itu hanya sampai orang yang urutan ke-27. Sementara apa? 20 pasti setelah sesudahnya. Ya. Jadi ada di kelas yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Jadi saya tekankan lagi, untuk melihat letak, itu adalah letak median, letak kuartil, letak desil, letak persentil itu nanti adalah bukan melihat daripada kelasnya ini, tapi adalah frekuensi kumulatif. Saya ulangi lagi, misal kemudian urutan orang yang ke-28 ada di mana? Kita lihat misalkan. Kita lihat di kelas yang pertama tidak mungkin, cuman ada urutan dari nomor 1 sampai nomor 10. Kelas yang kedua urutan nomor 11 sampai 27. Nah, berarti urutan yang ketiga urutan dari mulai berapa? Dari 28 sampai 34. Nah, gitu. Sehingga kemudian urutan orang yang ke-28 itu ada di kelas yang ketiga. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk melihat letak itu adalah bukan di kelas di sini ya, tapi adalah di frekuensi kumulatif. Urutan orang yang ke-49 ada di mana? Ada di kelas yang kelima, kelas yang terakhir. Kenapa kok tidak ada kelas yang keempat? Di kelas yang keempat hanya urutan sampai orang ke-47. Sementara 48, 49 sampai 50 itu ada di kelas yang kelima. Jadi itu. Nah, saya lihat teman-teman adik-adik yang lain itu kemudian banyak salah paham di sini untuk mencari letak. Median, desil, kuartil, dan seterusnya gitu. Oke, kita lanjut. Letaknya sudah kita ketahui nih ya. Oke. Nah, berarti median di data ke-25 itu terletak di kelas yang ke-24 sampai 31. Artinya di kelas yang kedua. Kelas mediannya ini adalah tepi batas bawahnya adalah 23,5. 23 ya, 5. Dari mana 23,5? 24 dikurangi 0,5. Ingat ya, saya ulangi lagi, ingat, untuk mencari tepi batas bawah adalah tepi batas bawah dikurangi dengan 0,5. Itu gampangnya. Untuk mencari tepi batas atas adalah batas atas ditambah 0,5. Misal kemudian saya contohkan, tepi batas bawahnya di kelas yang keempat berapa? Batas bawahnya 48, berarti 48 dikurangi dengan 0,5 menjadi 47,5. Itu adalah tepi batas bawahnya. Tepi batas atasnya berapa? Misalkan di kelas yang keempat 55, berarti 55 tambah 0,5 menjadi 55,5. Dan begitu seterusnya. Ini hanya mengulang saja pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Oke. Kelas median 20 terletak di kelas ke-24 sampai 31, tepi batas bawahnya kelas median 23,5 ya. Dan tepi batas atasnya adalah seperti saya sampaikan tadi, 31 tambah 0,5 menjadi 31,5 ya. Frekuensi kelas mediannya berapa? 17. Ini kita lihat. Frekuensinya adalah 17. Frekuensi kumulatif
sebelum kelas median. Berapa? Kan kelas mediannya di sini. Frekuensi kumulatif sebelumnya di mana? Ini. Nah, berarti 10, ya kan? Frekuensi kumulatif sampai kelas median di sini adalah ada berapa? 27. S-nya adalah selisih letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Letak mediannya terletak di data berapa? 25. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa tadi? 10. Berarti selisihnya berapa? 15. 25 dikurangi dengan 10, 15. Ya. S aksen adalah selisih letak median dengan frekuensi kumulatif sampai kelas median. Ya, frekuensi kumulatif sampai kelas median 27. Letak mediannya berapa tadi? 25. Sehingga selisihnya berapa? 2. Gitu. Nah. Oke, sudah ketemu semua. Ini tinggal kita masukin doang, udah selesai. Ya. Tinggal kita minta bantuan kalkulator, oke, beres sudahnya. Oke, tepi batas bawah kelas median, interval punya saya, data punya saya adalah 8, punya teman-teman mungkin 7, mungkin 6, dan seterusnya. Tepi batas bawahnya sini adalah 23,5. Intervalnya dalam plus I interval 8. S-nya tadi sudah diketahui 15 dibandingin frekuensi kelas median berapa? 17. Berarti 17 ya. Ini. Berarti 23 ya. 15 dibagi 17 hasilnya adalah 0,8 bla 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 ya. 8 kita tulis lagi. 8 kali 0,8823 bla 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 hasilnya adalah 7,058 bla 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 bla. Nah, kemudian karena ini sudah selesai kita tambahkan 23,5 tambah 70,58 sama dengan 30,55 bla 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 dibulatkan menjadi 30,6. Nah, jadi mediannya di sini adalah nilainya yang terletak di data ke-25 itu adalah 30,6 bla 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 bla. Udah selesai pakai yang TBB, kelas median. Sekarang kita pindah ke cara yang kedua, yaitu dengan tepi batas bawah. Datanya sudah ada di atas, ya. TBA-nya 31,5, ya. Dikurangi intervalnya 8, ya. S aksennya 2, ini 2, ya. Frekuensi kelas median 17. 2 dibagi 17 hasilnya adalah 0,11 bla 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 bla. Kemudian 8 dikali 0,11 bla 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 hasilnya adalah 0,94 bla 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 ya. Sehingga kemudian 31,5 dikurangi 0,94 bla 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 hasilnya adalah 30,588 bla 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 bla. Sehingga kemudian kita bulatkan menjadi 30,6 sama seperti yang di atas. Nah, gitu. Nah, median sudah selesai. Kita pindah ke kuartil. Caranya sama, struktur mengerjakannya juga sama, tinggal kita perhatikan baik-baik saja. Letak kuartil ya, Q sama dengan kali N dibagi 4 ya. Q seperti saya sampaikan dulu bahwa tidak ada kuartil keempat, kelima, dan seterusnya ya. Dan N banyaknya data. Ya. Kelas kuartil ke Q, kelas di mana kuartil ke Q berada. Ya. Kelas kuartil ke Q didapatkan dengan membandingkan letak kuartil ke Q dengan frekuensi kumulatif. Formulanya, rumusnya itu sama. Ya. Jadi pakai tepi batas bawah, pakai tepi batas atas.
gitu ya. Sama seperti yang di itu tadi, yang di median ya. S sama selisih antara letak kuartil keki dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, tepi batas bawah sama ini, tidak ada perubahan, ya, sama ya. Oke, kita masuk pada contoh saja ya. Kita akan mencari kuartil ketiga. Letak kuartil ketiga berarti 3 kali N ya. 3 kali N dibagi 4. 3 kali 50 karena data saya adalah 50, berarti 150 ya. Dibagi dengan 4, hasilnya adalah 37,5. Udah ketemu. Kita lihat 37,5 itu ada di mana? Di kelas yang pertama tidak mungkin, cuman urutan sampai ke 10. Kelas yang kedua tidak mungkin, hanya urutan ke 27. Di kelas yang ketiga hanya urutan ke 34, tidak mungkin. Nah, di urutan keempat sampai urutan 44. Ya, dari urutan 35 sampai 44. Berarti urutan ke 37,5 itu berada di kelas yang keempat. Nah, kelas di sini. Oke, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Oke. Kita lanjut, ya. Tepi batas bawah kuartil ketiga 39,5. Dari mana? Seperti saya sampaikan tadi, 40 dikurangi 0,5. Tepi batas atasnya adalah dari 47,5. Dari mana? 47 ditambah 0,5. Frekuensi kuartil ketiga di sini frekuensinya berapa? Yang dimaksud frekuensi ini bukan frekuensi kumulatif ya, frekuensi biasa. Di sini 10. Oke. Nah, sama seperti yang median tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga berapa? Sebelum kuartil 34 ini. Sehingga selisihnya dengan letaknya tadi itu, letaknya kan 30 berapa tadi? 37,5. Berarti selisihnya 37,5 dikurangi dengan 34 sama dengan hasilnya adalah 3,5. Frekuensi kumulatif sampai kelas median adalah 44. Selisihnya dengan letak median dengan ini tadi ya adalah 6,5. Oke, sudah ketemu. Tinggal kemudian kita masukin kepada formula yang ada ya. Baik TBB maupun TBA. Udah datanya 3,5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,35 ya. Hasilnya 42,3. Oke ya. Yang selanjutnya adalah desil untuk grup datanya. Sama seperti kuartil median. Jadi pertama yang kemudian kita lakukan adalah caranya adalah cari letak median. Letak desil. Dimana formulanya adalah D kali N dibagi dengan 10. Dimana desil itu hanya ada desil 9 seperti yang sudah saya jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kelas desil ke D, kelas dimana desil kemudian berada. Kelas desil D didapatkan dengan membandingkan letak desil D dengan frekuensi kumulatif. Formulanya seperti ini, sama seperti di atas. Sebelumnya, oke, kita masuk pada contoh aja langsung ya. Oke. Tentukan desil ke-6. Nah, desil ke-6, desil ke-9 berarti 9 kali N bagi 10, 9 kali 50 karena data saya 50 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 45. Nah, urutan ke-45 itu ada di mana? Kalau kita lihat di sini
Di urutan yang pertama ada misalnya urutan sampai ke 10, kelas yang kedua urutan sampai ke 27, urutan ketiga sampai ke 34, kelas yang keempat hanya sampai ke urutan 44. Nah, baru urutan yang kelima itu sampai 47, berarti urutan ke-25 45 itu ada di kelas yang kelima. Nah, ini ya, kelas yang di sini ya, yang sudah saya kasih kurung. Oke, udah ketemu, tinggal kemudian kita cari kemudian TBB-nya. TBB-nya seperti biasa 48 dikurangi 0,5 akhirnya adalah ketemunya adalah 47,5, dan TBA adalah kelas desil ke-9 adalah 55,5. Frekuensinya berapa? 3 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-9 44. Selisihnya dengan letak desil ke-9 itu adalah berarti 45 dikurangi dengan 44. 45 adalah letak desil, 44 adalah frekuensi kumulatif sebelum di kelas desil. Hasilnya 1. Nah, frekuensi kumulatif sampai kelas desil 9 47. Nah, 47 ya. Nah, S aksennya adalah frekuensi kumulatif sampai kelas desil ke-9 dikurangi dengan letak desil yaitu 45. Ketemulah ada 2. Kalau sudah temu tinggal kita masukin kepada formula TBB maupun TBA. Ya. Gitu ya. Kalau pakai TBB berarti kita berapa tadi? 47,5, intervalnya 8, S-nya adalah 1, FM-nya adalah 3. 1 bagi 3 adalah 0,333 bla 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 ya. Kemudian 8 kali 0,3 bla 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 hasilnya adalah 2,6666. Baru kemudian 47,5 ditambah 2,66 hasilnya adalah 50,166 bla 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 bla. Itu yang pakai TBB. Sementara yang pakai TBA adalah pakai tepi batas atasnya adalah 55,5, intervalnya 8, S aksennya adalah 2 ini ya. Dibagi dengan frekuensi kelas desil 9 adalah 3. Ini tadi ya. Kemudian hasilnya 2 dibagi dengan 3 adalah 0,666. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 5,333 bla bla. 55,5 dikurangi 5,33 bla 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 hasilnya adalah 50,166 sekian. Oke. Pasti sama ini hasilnya antara TBB maupun TBA. Kalau ada yang tidak sama nanti misalkan adik-adik teman-teman nyoba tidak sama, berarti ada yang salah dari Anda menghitung. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah persentil ya. Persentil sama seperti di atas sebenarnya ya. Jadi kalau persentil letaknya adalah P kali N. Ini sama seperti di atas kayak tadi. Nah, tinggal kemudian kita masuk contoh. Misalkan kemudian persentil 56. Ya, 56 persentilnya ini ada di kelas berapa? Di urutan ke berapa? 28. Nah, 28 itu ada di urutan ke kelas yang gimana? Kelas 1, 2, 3. Kita lihat. Saya ulang lagi. Ya, kelas yang pertama urutannya sampai berapa? 10. Kelas yang kedua urutannya sampai 27. Berarti nggak ada di sini. Berarti ada di kelas sesudahnya. Kelas yang ketiga urutan sampai 34. Berarti urutan 28 itu ada di sini, di kelas yang ketiga. Itu. Ini sama seperti ya. Persis ya.
Jadi kelas persentilnya adalah 5 ke persentil ke 56 adalah 32 sampai 20 sampai 39. Tapi batas bawahnya adalah 31,5 didapatkan dari 32 dikurangi dengan 0,5. Dan tepi batas atasnya adalah sampai 5, tepi batas kelas persentil 56 adalah 39,5 didapatkan dari 39 ditambah 0,5. Frekuensi di persentil 56 berapa? 7 ini. Ada 7 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil adalah 27. Selisih antara frekuensi kumulatif kelas persentil 56 dengan letak persentil 56 itu adalah 7 ya. 28 adalah letaknya, letak persentil ke 56. 27 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang ini ya. Selisihnya berarti 1. Nah, frekuensi kumulatif sampai kelas persentil 56 adalah 34. Frekuensi kumulatifnya sampai 34 ya, angka 34. Berarti x-aksinya adalah 34 ini tadi ya. Frekuensi kumulatif sampai kelas persentil 56 34 dikurangi 28 letak desil, letak persentil ke 56, selisihnya adalah 6. Nah, begitu angkanya sudah kita dapatkan, tinggal kita masukin saja. Ini ya, kita masukin 31,5 adalah tepi batas bawahnya, 8 interval, 1 adalah S-nya ini ya. 7 adalah FP 56, frekuensi persentil 56 ya. 1 bagi 7 0, hasilnya adalah 0,14 bla 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 bla, dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 1,142 ya. Terus kemudian 31,5 ditambah 1,142 hasilnya adalah 32,642 bla 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 bla. Yang TBA juga seperti itu. X-aksennya berapa? 6. FV-nya berapa? 7. 6 bagi 7 adalah 0,8 sekian sekian. Dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 6,857. 39,5 dikurangi dengan 6,857 sama dengan 32, hasilnya adalah sama. Begitulah teman-teman video ini yang kami buat, semoga bermanfaat dan membantu pembelajaran. Apabila ada pertanyaan silakan nanti bisa via Google Group, via WA ataupun media-media yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, semangat terus selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.